Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-24 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta John F. C. Patiasina. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang berbakti pada saat ini. Oleh karenanya, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran agar ibadah ini dapat berlangsung dengan hati yang penuh pujian dan rasa syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah persekutuan kita, serta mengangkat pujian untuk menyambut Tuhan. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Jemaat Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Nas pembimbing kita pada minggu hari ini dari Yesaya 40 ayat 11 yang menyatakan, seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang
hidupku, baik di bumi, baik di surga. Siapa bandingmu, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ya Allah, Bapa sumber segala kerahiman, pada hari ini kami menaikkan puji dan syukur kepadamu atas perlindunganmu sepanjang minggu yang lalu. Kami bersyukur atas minggu yang baru yang membawa kesegaran dan membangkitkan semangat baru bagi hidup kami. Kami mengaku segala dosa dan pelanggaran kami sepanjang minggu yang telah lalu. Kami menyadari bahwa kami secara sengaja maupun tidak sengaja, kami telah menyakiti sesama, bahkan menyakiti Tuhan melalui perkataan, perbuatan, bahkan pikiran kami. Kami mohon ampunilah dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Bimbinglah kami sepanjang minggu ini. Arahkanlah pikiran dan budi kami. Jangan sampai akal merancang pikiran benci dan dendam, tindakan marah dan cemburu, keinginan jahat dan mementingkan diri sendiri. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kami. Jagalah lidah dan bibir kami, jangan sampai terucap kata yang menyakitkan hati, kata yang kejam menusuk rasa, kata yang tidak benar, kata yang menghina sesama kami. Tuntunlah tingkah laku dan perbuatan kami, supaya sepanjang minggu ini kami bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenaga kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, tiba saatnya kami akan disapa dengan kebenaran firman-Mu. Tuntun hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami akan pemberitaan firman Tuhan hari ini, dan kami dapat melakukannya di dalam hidup beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya! Haleluya.
Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraku, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam surat Yesaya 50 ayat 4 sampai dengan 6 yang menyatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian firman Tuhan. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Jenderal Hugeng Imam Santoso menjadi sosok yang terkenal di Indonesia, khususnya di kalangan Kepolisian Republik Indonesia. Jenderal Hugeng cukup disegani. Dia terkenal dengan sikapnya yang tegas, bersih, sederhana, dan jujur. Salah satu sikapnya yang terkenal adalah meminta istrinya menutup toko bunga yang saat itu sedang berkembang pesat pada saat ia menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Alasannya adalah nanti semua yang berurusan dengan imigrasi akan memesan bunga kepada toko kembang Ibu Mary sebagai istrinya. Dan ini tidak adil untuk toko-toko kembang lainnya. Jenderal Hugeng Imam Santoso menjadi tokoh yang berintegritas tinggi di dalam pekerjaannya. Nah, ketika kita berbicara soal integritas, maka integritas dipahami sebagai suatu konsep berkaitan dengan konsistensi dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi, dan berbagai hal yang dihasilkan. Integritas menjadi atribut yang harus digunakan bagi seorang pemimpin agar sukses di dalam kepemimpinannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bacaan kita hari ini juga akan berbicara tentang kepemimpinan yang berintegritas. Sebelumnya kita sedikit membahas tentang konteks kitab Yesaya. Nah, Nabi Yesaya hidup dalam kerajaan Yehuda, yaitu kerajaan selatan. Artinya, kerajaan Israel sudah terbagi menjadi dua. Hidup pada masa ketika kerajaan utara di Israel dihancurkan oleh Asyur. Menyampaikan firman Allah pada masa pemerintahan raja-raja Yehuda, yaitu Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Kalau kita lihat bagian ini, Yesaya ini dibagi dalam dua bagian besar, yaitu pasal 1 sampai 39, di mana Yesaya hidup
ketika kerajaan utara dikalahkan oleh Asyur. Kemudian ia menyaksikan bagaimana Allah melindungi Yehuda dari serangan Asyur. Ia juga mengetahui kelak Yehuda pun akan jatuh ke tangan Babel. Lalu pasal yang kedua adalah 40-66 yang menyampaikan janji Allah tentang pulangnya umat Allah dari tanah pembuangan di Babel dan akan hadirnya atau datangnya juru selamat. Lalu pasal 40 sampai 55 yang jadi bagian besar pasal 40 sampai 66 berasal dari masa-masa pembuangan di Babel, di mana bangsa Israel hancur tanpa harapan. Karena ketika mereka dibuang ke Babel, mereka memahami mereka dijauhkan dari Tuhannya. Mereka dijauhkan di bait suci, apalagi bait sucinya sudah hancur. Maka mereka merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Konsep Israel pada saat itu, Tuhan terbatas pada ruang dan waktu. Padahal sebenarnya Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Kemudian dalam pasal 40-55 ini juga berbicara bagaimana Tuhan berjanji akan membebaskan umatnya Israel dengan mengutus hamba Tuhan dan membawa mereka pulang. Jadi tetap walaupun hukuman diberikan, di balik hukuman itu ada kasih Allah, yaitu agar umat kembali kepada Tuhan dan Tuhan akan memulihkan bangsa Israel, dikembalikan lagi ke Yerusalem pada saatnya nanti, dan sosok hamba Tuhan di sini akan muncul. Lalu, hamba Tuhan ini siapa aja? Ya, ada yang menafsirkan bahwa semula hamba Tuhan dalam bacaan kita hari ini adalah bangsa Israel. Nanti kita bisa bandingkan di Yesaya 49 ayat 3a. Ya, namun bangsa Israel gagal karena tidak setia kepada Tuhan dan tidak dapat lagi menjadi juru bicara Allah untuk bangsa-bangsa lain. Nah, dalam bacaan kita, Tuhan akan hadirkan lagi hamba Tuhan lainnya. Kemungkinan gambaran hamba Tuhan ini berbeda atau pasti berbeda dengan kehidupan umat Israel sebelumnya. Hamba Tuhan di sini digambarkan seperti seorang murid yang taat kepada gurunya. Dengan cara apa ketaatannya? Yang pertama, ia mau diperlengkapi oleh Allah. Jadi hamba Tuhan ini diutus, diperlengkapi oleh Allah dan dia mau. Yang kedua adalah hamba Tuhan ini bersedia menggunakan inderanya sesuai dengan kehendaknya. Dalam bacaan kita, indera ini adalah lidah, yaitu lidah untuk menyampaikan perkataan kepada umatnya yang sedang letih lesu, bahwa akan ada pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan dengan lidahnya ini. Lalu yang kedua, indera yang kedua adalah telinga, untuk PK mendengar perkataan Tuhan yang akan disampaikan kepada umat. Jadi, lidah dan telinga digunakan untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah hamba Tuhan sendiri digambarkan tidak memberontak dan tidak lagi meninggalkan Tuhan seperti bangsa Israel. Dan yang keempat, hamba Tuhan di sini bersedia menderita akibat tugasnya, yaitu dia memberi punggung kepada orang yang akan memukulnya, kemudian memberi pipi kepada orang yang ingin menarik janggutnya, dan memberi muka untuk dihina atau dinodai dan diludahi dan dipermalukan. Jadi gambaran hamba Tuhan ini adalah gambaran yang taat. Dia hamba Tuhan yang setia. Dia hamba Tuhan yang mau diperlengkapi. Dia bersedia dipakai seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan. Bahkan dikatakan dia bersedia menderita karena memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian baru, hamba Tuhan di sini merujuk pada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Ia atau Mesias atau Yesus Kristus bersedia menjadi hamba Tuhan yang menderita agar manusia memperoleh keselamatan, yaitu diampuni dosanya dan kehidupan yang kekal.
Jadi kita yang percaya kepada Tuhan saat ini, yang percaya akan keselamatan dari Tuhan, akan menerima anugerah dari Tuhan, yaitu diampuni dosanya dan juga akan memperoleh kehidupan kekal atau kehidupan surgawi. Lalu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keteladanan dari Kristus dan hamba Tuhan dalam bacaan kita hari ini dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kita yang berintegritas. Bagaimana sih kalau saya itu menjadi sosok yang berintegritas? Yang pertama, tentunya kita akan disiplin datang kepada Tuhan. Kita nggak akan malas-malasan datang kepada Tuhan. Walaupun pada masa ini masih bergumul kita dengan pandemi COVID-19, lalu ibadah di kita khususnya di GPB Gideon masih menggunakan seperti ini rekaman, ya. Tapi bukan berarti kita tidak lagi setia datang kepada Tuhan gitu loh. Kedisiplinan datang kepada Tuhan tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dimanapun Tuhan hadir dalam kehidupan kita, disitulah bagaimana kita mau disiplin datang kepada Tuhan. Kenapa kita harus mau disiplin datang kepada Tuhan? Karena Tuhan disiplin memberi atau memelihara kehidupan kita setiap hari. Dia terbitkan matahari, benamkan matahari, datangkan hujan. Lalu yang paling penting, dia berikan nafas hidup dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau saya orang berintegritas, maka saya disiplin datang kepada Tuhan. Lalu berikutnya adalah saya akan memakai seluruh talenta dalam hidup saya untuk melayani Tuhan. Talenta itu anugerah yang diberikan kepada kita semua sebagai orang yang percaya. Jangan benamkan talenta itu, tapi pergunakan talenta itu untuk melayani Tuhan. Agar apa? Agar semuanya dikembalikan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang berikutnya, ketika kita berbicara soal integritas dalam kehidupan kita, maka di sini gambarkan juga rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Artinya kita tidak egois. Tapi bagaimana kita peka terhadap orang-orang yang sedang menderita, terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan. Rasa-rasanya kalau kita menolong itu bukan gaya hidup kita. Gaya hidup kita adalah bagaimana suka menolong, suka memperhatikan kepentingan orang lain gitu loh. Nah, itulah sikap integritas gitu ya. Kemudian memberi juga teladan bagi banyak orang, ya. Hidup kita ini harus jadi berkat. Kita harus menjadi hamba Tuhan gitu loh. Hamba Tuhan yang senantiasa melayani Tuhan lewat keberadaan hidup kita. Dan yang paling penting adalah ketika kita menjadi orang yang berintegritas, maka kesombongan, iri hati, ya, pendendam, fitnah, itu semua harus kita hindari. Kenapa hal-hal negatif ini harus kita hindari? Karena dapat merusak reputasi kita sebagai orang yang percaya. Orang yang berintegritas adalah orang yang berkualitas. Kalau kita lihat hidup itu tidak berkualitas, kalau kita lihat perbuatan itu tidak berkualitas, kita tidak akan lakukan. Pantang bagi kita untuk melakukannya. Kalaupun kita lakukan, kita segera sadar dan kembali kepada Tuhan. Nah, itulah bagaimana hidup kita yang berintegritas, seperti meniru teladan Kristus yang rela berkorban dan hamba Tuhan yang bersedia dipakai. Tentunya ketika kita berintegritas, bukan pekerjaan yang mudah. Tantangan-tantangan itu pasti ada dalam kehidupan kita untuk kembali menjadi orang di luar yang berintegritas. Tapi biarkanlah Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita, bila kita adalah seorang pemimpin, baik kita ada di tengah-tengah pekerjaan kita atau perusahaan kita, ataupun kita pemimpin di dalam pelayanan kita, entah kita itu adalah para penatua, diaken dan pendeta, ataupun pengurus unit-unit misioner, ya, yang saat ini mungkin sudah diteguhkan atau sementara akan diteguhkan, begitu ya. Atau juga kita menjadi pemimpin dalam keluarga, baik itu ayah ataupun ibu ataupun orang tua. Nah, di sini diingatkan kalau kita adalah seorang pemimpin, maka nilai-nilai kehidupan hamba Tuhan dalam bacaan kita dan juga nilai-nilai Kristus, ya, harus melekat kuat di dalam kehidupan kita, yaitu bersedia dipakai dan dibentuk oleh Allah
menjadi alat menyatakan kasih-Nya. Mari kita siapkan diri kembali sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani dengan penuh integritas. Dan juga kalau saya adalah seorang pemimpin, mari bersedia dipimpin dulu oleh Tuhan, baru kita bisa memimpin orang lain dalam pengabdian yang penuh. Kiranya kasih Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Yesus pimpinlah kami selamanya, hanya Dikau kami ikuti sepanjang jalan hidup. Tuntun umat-Mu masuk rumah-Mu. Berilah kami pun iman yang teguh, agar jangan ditaklukkan oleh susah dan keluhan, tapi bertekun ikut jalan-Mu. Jemaat, mari kita berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Ajari kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia melaksanakan firman Tuhan, mau taat, dengar, dan juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang di surga, tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu itu dalam kehidupan nyata kami. Saat ini kami berdoa buat seluruh dunia, bahkan bangsa kami yang terus-menerus berjuang melawan COVID-19. Biarlah Tuhan, pandemi ini boleh berakhir ketika ditemukannya vaksin. Tuhan tolong agar aparat yang terkait, pemerintah, dan semua yang terlibat di dalamnya Tuhan berkati, agar mereka boleh bekerja menangani COVID-19 ini dengan baik, dan vaksinnya suatu saat akan ditemukan, dan kami semua bebas dari COVID-19 ini. Bagi mereka yang terjangkit COVID-19 yang dirawat di rumah sakit maupun dalam isolasi mandiri di rumah masing-masing, Tuhan memberkati, menyembuhkan, menguatkan mereka untuk kuat melawan COVID-19 ini Tuhan. Seraya Tuhan juga tetap memberkati makanan, minuman, obat-obatan untuk membantu proses pemulihan. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan, khususnya juga buat bangsa negara kami ini, dengan berbagai persoalan pergumulan yang ada. Tuhan tolong pemerintah dengan bijak menangani setiap persoalan yang ada, sehingga kehidupan bangsa kami penuh dengan damai sejahtera, karena pemimpin kami melaksanakan tugasnya dengan baik. Bapa yang di surga, kami berdoa buat gereja-Mu, Engkau memberkati gereja-Mu, keberadaannya selalu menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Kami berdoa buat kehidupan gereja kami GPIB, Engkau memberkati Tuhan, dari tingkat sinodal, mupel, dan juga tingkat jemaat di kota maupun di desa. Berdoa buat kehidupan gereja-Mu, GPIB Gideon Kelapa II di Depok ini, Tuhan memberkati. Berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan
yang secara khusus tempatkan untuk melayani Tuhan, baik para presbiter, pengurus unit-unit misioner, bahkan karyawan gereja. Mampukanlah kami selaku pelayan-pelayan khusus ini Tuhan, melaksanakan tugas dengan baik, yang menjadi kehendak Tuhanlah yang kami kerjakan, dan kami lakukan semua pelayanan ini dengan penuh sukacita. Bapa yang di surga, berdoa juga buat kehidupan jemaat-Mu, baik jemaat maupun partisipan yang juga ataupun simpatisan yang juga boleh senantiasa melaksanakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian di tengah-tengah jemaat-Mu. Engkau memberkati setiap pribadi, setiap keluarga, pelihara dengan tangan kasih-Mu. Engkau memberkati Tuhan kehidupan anak-anak kami. Biarlah Tuhan masa depannya kami serahkan ke dalam kuasa Tuhan. Bapa di surga, kami menyadari bahwa ketika kami masih menghadapi COVID-19 ini, maka kami terbatas untuk melaksanakan ibadah. Karena Tuhan beri semangat kepada kami, agar di manapun kami berada, di tempat kami masing-masing, kami tetap setia beribadah, memuliakan nama Tuhan. Bapa yang di surga, pada kesempatan ini, kami juga berdoa buat mereka yang sakit, yang memiliki pergumulan di rumah maupun di rumah sakit. Baik Tuhan, Kau memberkati mereka, menguatkan mereka, menyembuhkan mereka. Tuhan, ulurkanlah tangan-Mu yang penuh cinta kasih dan keajaiban itu, menjamah organ tubuh yang sakit sehingga yang sakit disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Bagi mereka juga yang mengalami berbagai macam pergumulan, Tuhan juga memberkati agar mereka melewati pergumulan dengan kuasa Tuhan. Berdoa juga Tuhan bagi mereka yang bersyukur, bersukacita, bertambah usia, kelahiran, perkawinan, ataupun mereka yang mengucap syukur karena berbagai macam kasih dan berkat Tuhan. Tuhan memberkati mereka agar senantiasa Tuhan hadir bersama mereka, dan ketika mereka menaikkan syukur, terima Tuhan sebagai hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang di surga, berkatilah minggu kerja dan minggu pelayanan kami ke depan, agar semua yang kami kerjakan seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah program-program kerja di jemaat-Mu di tempat ini, agar boleh melaksanakan setiap program kerja itu dengan baik. Lalu berkatilah kami semua yang hari ini terlibat Tuhan, di dalam pelayanan kami kepada Tuhan, baik yang bertugas melaksanakan pelayanan, baik itu liturgos, pemberita firman, slide, maupun operator yang lainnya. Tuhan memberkati tim multimedia, Tuhan memberkati senantiasa, agar dalam pelayanan yang kami lakukan, senantiasa nama Tuhan yang kami agungkan dan muliakan. Biarlah pelayanan kami hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkati juga jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah masing-masing, ataupun di tempat di mana mereka berada. Ketika mereka menaikkan doa, Tuhan berkenan menjawab apa yang disuruh doa yang mereka naikkan kepadamu. Inilah doa syafaat kami Tuhan, inilah permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam cinta kasih Tuhan, Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan baginya. Dengarlah nas Alkitab yang dikutip dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 34 yang menyatakan, "Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya."
Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bertekun bersyukurlah, hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah aku ungkapan syukurmu. Susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita berdiri menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di surga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami hendak memberikan persembahan berupa mata uang yang sudah kami siapkan. Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayananmu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan, dan ajarkanlah kami terus untuk tahu mengucap syukur dalam segala hal, terutama tahu mempersembahkan tubuh kami yang hidup ini kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta baca Minggu 15 November 2020. Pertama, ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Gideon menyampaikan terima kasih kepada Pendeta John F.C. Patiasina yang melayani ibadah hari Minggu 15 November 2020, para pelayan dan tim MM yang telah mengambil bagian pada ibadah Minggu 15 November 2020. Tuhan Yesus senantiasa memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. 2. Himbauan. PHMJ GPIB Gideon Kelapa II mengajak dan mengingatkan kembali kepada seluruh warga jemaat untuk 1. Mengisi kartu diakonia sebagai bagian dari kewajiban dan tanggung jawab pelayanan kita bersama untuk mendukung kegiatan diakonia.
Apabila membutuhkan kartu diakonia atau kartu sebelumnya hilang, silakan dapat menghubungi pengurus sektor pelayanan masing-masing. 2. Melihat kondisi pandemi COVID-19 yang saat ini masih berlangsung, di mana anggota warga jemaat ada yang terdampak secara ekonomi maupun kesehatan. Untuk itu, Majelis Jemaat telah membuka dompet peduli COVID-19 untuk kita bersama-sama menunjukkan kepedulian kita bagi sesama. Dengan cara langsung menyetor ke kantor gereja atau transfer via bank yang informasinya tersedia di Warta Jemaat di website GPIB Gideon Kelapa II. 3. Ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Gideon Kelapa II Depok mengucapkan selamat bertambah usia kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang berulang tahun pada tanggal 15 November 2020 sampai dengan 21 November 2020. Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi keuangan dan lainnya bisa diikuti dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang tersedia di website www.gpibgideondepok.org. Demikian Warta Jemaat ini. Atas perhatian jemaat kami mengucapkan terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang, dan lakukanlah firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.